صاحب الحضراء أكرمنا منك بنظراء يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila al-haqqi wa ila tariqil mustaqim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu alaihi wa sallam manba'al 'ulum rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Kemudian kita membaca kitab fikihnya, sambungannya untuk kitab yang warna putih kertasnya, halaman 74, baris yang keempat yang bakurung. Bacanya wa yatayammamu. Yang warna putih itu halaman 74, baris keempat yang bakurung. Yang warna kuning kitabnya itu halaman 51. Halaman 51, baris keempat juga. Baris keempat yang bakurung. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Halaman 51 baris keempat. Wa yatayammamu likulli fariidhatin. Wa yatayammamu, dan bertayammum ia likulli fariidhatin, bagi setiap fardu. Nah, jadi bila mana inya mengerjakan yang fardu ain, maka setiap kali mengerjakan satu kali fardu itu bertayamumnya, bertayamum. Jakanya sembahyang fardu nih, kan 5 waktu kalau maghrib inya bertayamum, sudah dikawinya maghribnya sekali fardu kalau tak. Nah, sampai masuk isya, hendak menggawe isya itu kena bertayamum ulang. Jadi bertayamum ia bagi setiap yang fardu. Nah, jadi berarti tayamum itu bisa dipakai untuk satu kali yang fardu. Itu telah. Nah, kayak itu. Wa illam yuhdis, sekalipun tidak berhadas ia. Nah, sekalipun tidak berhadas. Jakanya maghrib dan isya itu kan jaraknya parah kalau lah. Ujar banyak sembahyang maghrib tadi kan tidak ya bakantut, tidak ya kami masuk isya tetap apa? Bertayamum ulang. Karena tayamum itu apa untuk setiap yang fardu. Nah, setiap yang fardu lah ungkapannya lah. Nah, jadi yang mana yang fardu sekali tayamum, sekali fardu. Hendak menggawi pulang yang fardunya, berarti tayamum ulangnya. Nah, beda lawan wudu. Dulunya jerlah wudu itu dulunya itu sama, sekali wudu sekali fardu. Lalu hukumnya dinasah. Nah, dinasah. Maka untuk wudu bolehnya beberapa kali fardu. Nah, lalu tertinggallah hukum itu untuk tayamum. Karena tayamum itu gantian dari wudunya. Gantian dari wudu. Nah, maka tayamum hukumnya sekali tayamum untuk sekali yang
yang fardu. Ya itu tak. Kalau wudu seandainya pian mulai subuh ini nah, wudu sudah ada sing batalan pian sampai ke zuhur boleh ulang pian ke zuhur. Ya biasanya maghrib isya ya Allah, karena jaraknya ada jauh. Tontong sembahyang maghrib bawirid pian bebacaan pian ya Allah atau bemajelis atau bebacaan dari nada kita ya Allah bebacaan dari maghrib sampai isya. Nah kita melatih ya Allah melatih nya kada kawa saban hari yang menggunakan waktu maghrib isya itu nambah ibadah barangkali seminggu sekali ya Allah mau yang isinya tuh beribadah aja kita antara maghrib dan isya ya Allah. Nah, dan kalau majelis kan penyaman sedikit lah, namun kita yang mendengar nih, gurunya dia yang pandir, jangan coba cari ibadah yang seorang juga pandir, bahasanya seorang berucap, bacaan. Dan kita rajin malam Selasa ya kalau, nah begawi aja tuh, begawian aja ya kalau mulai maghrib, wirid, untung sembahyang sunat 6 rakaat, maka sembahyang ibadahnya barang siapa yang sembahyang sunat 6 rakaat setelah maghrib, makanya sama beribadah 12 tahun imbatu membaca yasin, waqiah, abarok, rotib, tuntung, isya. Nah berarti waktu itu kita mulai maghrib sampai isya beribadah. Ya kalau, nah ini kita melatih mudah-mudahan kawan melatih nafsu. Ya kalau, bapak kadang itu ya kadang-kadang kita kenal ada umpat di masjid malam Selasa tuh pastilah kita membacaan dari maghrib sampai isya di rumah. Ada pasti ya Allah. Nah, makanya kita bawai. Yuk kita nah seminggu sekali yang buju-buju bacaan. Majelis sudah aja kita ya Allah. Majelis ada sudah kita maghrib sampai isya ya Allah. Yang kita bacaan mana? Yang ba'amal katanya. Nah, melatih seminggu sekali menyembuhan pian kawasan hari luar biasa. Artinya antara maghrib isya ibadah aja. Entah hanya bacaan atau ini pemajelis. Nah, itu luar biasa. Karena antara maghrib isya itu adalah waktu yang istimewa jualah, waktu yang berkah. Sama aja antara subuh dan isyraq nih. Waktunya waktu mulia aja nih. Karena waktu yang sangat berkah nih. Nah diisi juga dengan ibadah. Yang awalnya maghrib isya yang kita membaca tuh nah, itu kan kita jangan mengkawat jangan ada pandir dunia waktu itu. Nah karena tuntung kita baca rotib itu kumpul akan liur dimuntung, nah dimuntung dia jangan dibuang. Imbatu berniat, nah ya Allah mudahan dengan berkat bacaan tadi itu nah Quran, salawat, ada macam-macam itu dikira tak barasihakan jiwa hati. Aku kayak liur tak. Karena kita waktu itu mulai maghrib sampai isya bacaan aja. Jangannya sama aja pian subuh nih nah. Jangannya ada karena telah waktu yang pian bacaan aja waktu subuh tuh nah sampai isyraq. Punya kada pandir dunia, kada tahu pandir lalu dunia sampai isyraq tuh. Nah, kumpulakan liur. Yalah dimuntong nih nah, asal ada liur han. Batu niatakan ya Allah berkat nah bacaan tadi nah. Yalah bersihakan dua hati. Tabukai lagi. Nah. Ya gitu itulah. Melatih kita ya Allah maghrib isya bacaan. Kadang-kadang saya hari seminggu sekali. Jadi bawahi sudah ya jar guru kami di bawah itu sudah siden yalah kada ada orangnya siden ada mau juga jar begini apalagi mana ada ada siden mungkin kada ada bacaannya bisa ada lalu siden ya ada sudah uang bacaan siden ada mau juga sih. Nah jadi wa illam yuhdi sekalipun kada bahadas artinya kawanya bila wudu bilanya tayamum kada kawanya telah bilanya tayamum maghrib bertayamum isya hendak membayang isya tayamum ulang sekalipun yang ada bahadas. Nah lain wudu kalau wudu tadi apa boleh ya kalau boleh maghribnya kada batal baju sembahyang maghrib sampai isya kada batal boleh ya, isyanya pulanginya menggawi pakai wudu tadi ya. Jadi kalau tayamum untuk setiap kali yang fardu. Nah, itunya harus bertayamum. Fala yajuzul jam'u bitayammumin wahidin baina fariidataini. Nah, maka tiada boleh menggabung dengan satu kali tayamum di antara dua yang fardu. Nah, ada awal
Jadi sekali tayamum digabung. Nah, dua yang fardu kada kawa. Nah, dua yang fardu nih sholatain misalnya sini. Dua sholat fardu. Maghrib isya kada kawa dengan satu kali tayamum, mesti dua kali. Kada kawa lah, karena kan dua semua yang fardu. Nah, au tawafaini atau dua tawaf yang fardu, dua tawaf rukun. Di misalnya orang kan ada kau wudu tapi kau aja umroh ya lah. Nah, umrohnya umroh, betayamum mainnya anak tawaf. Hendak pas hendak tawaf aja betayamum ada bapak. Karena kan waktu niat tuh kan ada apa juga ada wudu lah. Iyalah. Niat ihram tuh kan apa ada wudu. Cuman kadang kau sembahyang sunat ihram benar karena yang wajib wudu dalam ritual umroh lawan haji itu adalah tawafnya. Iyalah. Nah, lalu pasnya sudah niat, tuntong ke masjid atau yang sudah sampainya hendak tawaf, tayamum. Tuntong tayamum, alurnya tawaf rukun. Imba tawaf punya sa'i. Kada batal jar lagi sampai sa'i itu, mbak sa'i punya halak. Kenapa halak? Begunting, tuntong dak batahallul, tuntong umrah ya kala. Imba itu kawa aja lagi jar umrah pulang. Umrah pulang, niat pulang keluar kalau dari tanah haram. Ngambil miqat, bebulik pulang ke Mekah. Nah, bolehkah pulangnya tawaf? Langsung aja ada kawa, mesti tayamum pulang. Karena kada kawa siden menggabung dua yang fardu. Kalau tawaf rukun kada kawa, jakanya tawaf sunnah awalnya. Nah, ini kada kawa siden berarti karena bila umroh kedua pas pacangan tawaf pulang, betayamum pulang. Karena kada kawa dua yang fardu digabung dengan satu kali tayamum. Nah. Au jasidin atau sholatin wa tawafin. Nah, kada kawa juga. Atau ini menggabung dengan satu tayamum itu sembahyang lawan tawaf. Sembahyang fardu lawan tawaf fardu kada kawa. Karena sama pada fardu. Ini misalnya ini betayamum misalnya di sana ya Allah entah apalah sebabnya ini garing atau apa. Sekalinya sampai masuk waktu zuhur atau asar. Sembayangnya asar wa tayamum. Betayamum masuk asar betayamumnya. Imbah itu hanya hendak pulang tawaf. Awakah hanya pakai tayamum yang ini sampai asar tadi untuk tawaf rukun? Ada awak karena itu tawaf rukun juga, fardu juga. Cuma bang, mestinya hendak tawaf tuh tayamum pulangnya. Nah, tayamum pulang. Nah, bahkan salatnya rukun, tawafnya rukun. Artinya salatnya fardu, tawafnya fardu juga termasuk yang wajib. Ya kan? Nah, berarti kada awas ini digabung salat lawan tawaf yang fardu, yang sama-sama fardu keduanya kada awas. Au khutbatil jumu'ati wa salatiha. Nah, atau antara khutbah Jumat dan salat Jumatnya. Nah, kada awal juga satu kali tayamum. Kalau misalnya khotib ya kalau kada kau wudu misalnya sidin bertayamum sidin khotibnya. Jadi karena sekali dulu tayamum untuk khutbah tuh kau aja langsung kedua khutbahnya lah. Ya karena dianggap satu kali gawian. Jadi untuk khutbahnya sekali, walaupun dua kali khutbah waktu itu kan, tapi sekali tayamum. Tuntung khutbah, bertayamum pulang. Jadi bersedia, sidin menjalan tulang kertas atau ceperan atau piringan segala sidin tayamum. Terus kematanya tayamum. Ya belum tuntung apa komat gitu tuntung tayamum. Betul tayamum aja pulang sidin hendak sembahyang Jumatnya karena khutbah itu fardu. Yalah fardu. Salat Jumatnya fardu juga ada kawan di sini digabung antara dua gawian ini khutbah Jumat lawan salatnya yalah anaknya belain. Nah, jadi kada kawan digabung dengan satu kali tayamum. Nah, kayak itulah. Nah, kalau kita kan biasa mendengar sembahyang yalah kisahnya yalah. Nah, aja dua kali sembahyang fardu aja padahal di antara yang fardu kayak itu umumnya kayak itu. Jadi bertayamum ini kada boleh menggabung dengan satu kali tayamum di antara dua gawian yang fardu. Nah itu tuh. Tuh umum lapasnya lah. Dua yang fardu itu apa? Satu, dua sholat sama-sama sholat fardu. Kenapa? Dua, ya kan? Dua kali tawaf yang fardu. Ada kawan, sini. Ada kalau digabung dengan satu tayamum,
3, antara sholat fardu lawan tawaf rukun. Nah kada kawa digabung harus 2 kali tayamum gitu. Karena sama pada fardu. Yang keempat, sholat khutbah Jumat lawan sholat Jumat aja karena sama pada fardu nih toh. Jadi mesti 2 kali tayamum. Nah, lain munnya hari raya. Raya itu sama pada sunnah, khutbahnya sunnah, sembayangnya sunnah. Jadi boleh aja ini toh. Hendak tambahi lagi sembayangnya boleh aja ya Allah. Ini yang fardu aja kada kawa digabung untuk 2 yang fardu. Berarti tayamum untuk setiap kali yang fardu. Mestinya bertayamum likulli fardhatin untuk setiap yang fardu. Nah, habis tak kisah itu, ini kan kisah tayamum semalam malam. Nah, jadi kita tuh untuk apa tayamum tuh untuk sekali yang fardu, sekali tayamum. Nah kemudian wa yusolli bihi ay at-tayammumi ma syaa minan nawafili qabla sholati wa ba'daha fil waqti wa ba'dahu. Oh di sini. Wa yusolli dan sholatlah ia dengannya dengan tayammum ma syaa akan sembahyang sunat yang ia kehendaki. Jadi emaknya itu sudah sembahyang sunat ya. Minan nawafil. Akan sholat yang ia kehendaki daripada sholat sunat. Nah jadi kalau untuk sembahyang sunat, tasarah jajanya berapa kali dia menggawe. Jadi dia sembahyanglah ia dengan tayamum yang sekali loh. Sekali tayamum nih. Akan sholat sunat yang ia kehendaki. Tasarah aja berapa kali dia menggawe. Kalau sembahyang sunat. Nah, termasuk juga ini qabla shalah wa ba'da hazrin. Nah, sebelum sembahyang yang fardunya nih hendak sembahyang zuhur. Lalu masuk waktu zuhur tayamumnya ya kah? Ini yang kisahnya tayamumnya lah. Ini kisahnya tayamumnya lah. Nah, lain yang inya tuh berwudu, lalu ada kena yang inya bertayamum juga itu wudu naranya, berwudu naranya tak. Ini yang inya tayamumnya sebijian. Nah ini kan ada kalau semalam itu kisah yang pakai perban. Yang kalau batunya bodoh dulu kan. Yang mana yang kawa dibasuh, batu hanya gantinya tayamum. Itu kawanya sembahyang fardu. Karena itu berwudu naranya. Cuman karena ada satu bagian yang kada kawa kena baju lalu diganti tayamum. Yang bagian yang kada kawa kenanya. Nah kali ini kisahnya yang inya tuh tayamum sebijian gantiannya. Yang inya tayamumnya kada ada wudunya, kada ada wudunya. Nah, maka kalau untuk sholat fardu sekalinya atau tayamum lagi kena bela fardu yang lain. Adapun untuk sembahyang sunat itu tasarahnya aja berapa kali menggawi kawa. Baik qabla sholat, baik sebelum sembahyang. Ini nyantak sembahyang zuhur, tayamumnya. Yang tayamumnya lalu qobliyah zuhurnya 4 rakaat ya. Kada apa-apa lah, kada apa-apa. Ya. Imbatunya sembahyang apa lagi mainnya tuh sebelum sembahyang zuhur tuh? Imbatunya sembahyangnya zuhur, bayang zuhur. Habis zuhurnya ba'diyah zuhur 4 rakaat pulang. Imbatunya hendak sembahyang sunat apa-apa kan digawinya? Sembahyang sunat mutlak ya, 20 rakaat ya. Dengan tayamum sekali itu nah, boleh lah. Boleh untuk sunat-sunatnya. Nah, untuk sunatnya. Jadi kan apa-apa, terserahnya masya aja. Yalah, sembahyang sunat yang ia kandaki gawi aja dengan tayamum sekali. Nah, kalau untuk sunat baik sebelum sembahyang fardu maksudnya atau sembahyang sunat yang sesudah sembahyang fardu. Nah, boleh. Fil waqti wa ba'dahu juden. Baik yang di dalam waktunya. Di dalam waktunya, makanya kayak qobliyah zuhur dalam waktunya, misalnya kalau ba'diyah zuhur dalam waktunya. Sekalinya menggawe ba'diyah zuhur itu mengkodonya basar, imba masuk waktu asar. Kan keluar waktu. Nah, baik di dalam waktu di sini wa ba'dahu atau sesudahnya, sesudah keluar waktu. Bahkan kayak ba'diyah zuhur terlambat dia menggawi sekalinya masuk dasar. Boleh lah masih menggawi ba'diyah asar tadi pakai tayamum zuhur. Boleh, karena itu sunat. Tapi karena hendak asarnya, hendak menggawi fardu asarnya mesti tayamum pulang. Nah, kayak itu. Al hendak asarnya kalau nya sembahyang sunatnya inya wa yusalli bihi ma syaa minan nawafil qabla shalah wa ba'daha fil waqti wa ba'dahu. Nah,
Kenapa aja sih jadi boleh ini seberapa banyak pun sembahyang sunat dengan satu kali tayamum sekalipun tadi dengan digandengkan dengan sembahyang fardunya. Kenapa? Kalau sunatnya boleh sebanyak-banyaknya tasarahinya. Nah, karena insiden li'annan nafla la yanhasiru fa khuffifa fihi. Karena bahwasanya yang sembahyang sunat itu tiada terhingga. Hingga banyaknya sih tasaranya kita menggawe. Ya kalau anak berapa aja, asalnya jangan waktu tahrim lah kalau sembahyang sunat mutlak. Yang kayak mbah subuh nih nah, sampai isrok, jangan anak menggawe sembahyang sunat mutlak haram. Termasuk nyoba isroknya, jangan bina dulu, jangan bersongsong. Bila belum masuk waktu isrok berdosa seorang. Karena kan kaidahnya bilanya belum masuk waktu, belum dianggap sembahyang waktu itu. Yalah, maka apakah dianggap sah atau dianggap sembahyang sunat mutlak ya? Nah, maka ulamanya termasuk jadinya sembahyang sunat mutlak. Nah, bilanya jatuh sembahyang sunat mutlak, bilanya di waktu tahrim haram hukumnya. Nah, kan sampai isrok nih, ada boleh kalau. Nah, isrok itu apa aja? Terangkatnya matahari sekedar segalah atau setombak. Pokoknya ngancaknya sudah memadahkan ya Allah, terserahnya lagi sudah kan. Nah, ulun belajar waktu itu belajar palak. Nah, pas berhitung waktu sembahyang tuh guru kami memadahkan. Jadi jasidin waktu isyraq itu mbahnya terbit matahari 16 menit setelah itu sidin masuk isyraq. Terbit akan dulu mataharinya. Kadang-kadang waktu terbit matahari sampai isyraq itu waktu haram gitu. Jadi antara subuh sampai terbit matahari haram, terbit sampai isyraq waktu haram juga, waktu haram sembahyang sunat mutlak. Nah, jadi 16 menit, ya lah, nah, 16 menit. Nah ini karenanya waktu isyraq itu berubah-ubah lah, nemopang itu aja karena kita mematok waktu subuhnya. Nah ini subuhnya belandung-belang sedikit nih, ya kan? Nah, terbit matahari jam 6:08. 16 menit setelah itu paling ada 16 menit jangan kurang. Kalau di Jawa lawan di kitab Taqriratus Sadidah itu membaca 18 menit setelah terbit matahari. Ada di dalam kitab Taqriratus Sadidah itu ulama Mekah yang ngarangnya, masih hidup beliau. Itu 18 menit sama ulama Jawa yang seperti yang fakih yang ahli fikih juga 18 menit. Nah kami dulu 16 menit madang. Nah itu ya, kalau yang penting jangan di waktu tahrim ini menggawe sembahyang sunat mutlak. Karena itu sembahyang ada sah dan haram. Ya kalau lain badan itu ya kan gawijanya dengan sekali tayamum boleh. Nah. Ya anna nafla layan hasiru fa khuffi papi. Karena sini bahwasanya sembahyang sunat itu layan hasiru tiada terhingga. Boleh aja harus digawi. Yang penting jangan di waktu haram sembahyang sunat mutlak. Nah, maka karenanya kada terhingga fa khuffi papi. Maka diringankanlah atau diberi keringananlah padanya pada sembahyang sunat, sembahyang sunat, sehingga boleh aja jangan sekali tayamum menggawi beberapa kali sembahyang sunat. Kalau karena kan hendak sembahyang sunat tijar 8 rakaat, amunnya dianuakan diwajibkan 2 rakaat tayamum 2 rakaat ngalih benar. Janganlah ngalih jadi kawannya sekali. Nah itu diberi keringanan oleh syariat. Sekali tayamum untuk sembahyang sunat boleh aja berapa kali. Nah habis sudah situ titik kalau kemudian wasolatul janazati. Nah halaman selanjutnya dah fikih yang abang yang kuning. Wasolatul janazati kan nawafili. Dan bermula sembahyang jenazah itu seperti hukumnya seperti sembahyang sunat. Apa maksudnya berarti? Jadi sembahyang jenazah sih sama seperti sembahyang sunat. Berarti apa ya? Nah paham ya kalau kita lah. Jadi fikih itu kan suruh memahami aja. Sekarang sembahyang jenazah itu sih sama kayak sembahyang sunat. Berarti apa ya? Berarti apa? Berarti boleh nih kita beberapa kali sembahyang jenazah itu dengan sekali tayamum. Ya kalau? Sembahyang jenazah aja. Artinya
boleh kita menggawi sembahyang pardu digabung lawan sembahyang jenazah itu boleh kita tenang. Lah, boleh. Nah, misalnya nih kan kita kayak zuhur, lo sama aja sembahyang sunat itu boleh lagi nya, karena magaduh kan. Sembahyang jenazah, sembahyang pardu zuhur misalnya, nyebut tayamum. Mbak itu kan kadang-kadang kan di Bajor tuh ada sembahyang jenazah lo, sembahyang anu betayamum pulang hanya aja. Nah ada, karena sama seperti hukumnya sembahyang sunat. Nah, jadi disamakan hukumnya masalah tayamumnya inilah, bukan hukum pardu lawan sunatnya, bukan. Kan tetapnya sebagai jenazah atau pardu kifayah, tapi hukum kisah betayamumnya. Nah, ini disamanya di bintangan itu artinya nya kada apa-apa, kada betayamum bahasa. Contoh sembahyang zuhur dengan tayamum, imbah itu ada orang sembahyang jenazah, umpat pulang gak ada apa-apa lah jar, maka itu pardu jar. Nah ternyata untuk pardu kifayah itu dihukumkan sama seperti sembahyang dan atau gawian sunat. Makanya tadi kan di dalam sarah itu jar, bertayamum iya untuk setiap kali yang pardu. Sekali yang pardu itu pardu ain lah. Adapun pardu kifayah lain. Jadi yang untuk tayamum sekali tayamum sekali pardu itu pardunya maksudnya pardu ain. Amun pardu kifayah, ternyata hukumnya sama seperti sembahyang sunat, boleh jadinya dengan sekali tayamum digabungnya sembahyang zuhur lawan sembahyang jenazah. Imbah itu pulang sembahyang sunat boleh lah, boleh. Nah itu telah jadi hukum masalah tayamum kebolehannya ini untuk sholat jenazah itu sama kayak sembahyang sunnah. Nah. Jadi gitu sih Pak, makanya sih Pak yajuzul jam'u baina fardhatin wa sholati janazatin. Maka bolehlah menggabung antara yang fardu, sembahyang fardu dan sholat jenazah. Itu boleh. Nah, misalnya tuntung tawafnya, soalnya ada orang sembahyang kifayah jar. Umpat aja pulang, tayamum pulang nggak ada. Nah, kau aja langsung dari yang tawaf itu. Wa hukmu nafli ghairi sholati, hukmu nafli sholati fi ma zakarahul musannifu. Dan hukum yang sunat dari selain sembahyang adalah hukum yang sunat dari sembahyang pada apa-apa yang disebutkan akan dia oleh musannif rahimahullah ta'ala. Apa pulang maksudnya nih? Nah, jadi hukum negawian yang sunat tapi selain sembahyang. Kenapa? Nang kaya tawaf yang sunat. Kan lain sembahyang lah tawaf. Itu sini sama kayak hukum sembahyang sunat. Artinya apa? Contoh ini yang pardu, tawaf pardu nih. Imba tuntung tuh aku hendak tawaf pulang jar, tawaf sunat aja, tawaf sunat ya, keliling badak abaya kala, bolehlah dengan tayamum yang tadi jar, boleh. Nah, jadi hukum nih yang sunat daripada yang lain dari sembahyang, jadi sama kayak hukum yang sunat atau gawian sunat dari sembahyang sunat. Nah, sama. Jadi kita sembahyang fardu kalau tuntung zuhur boleh, kalau yang batu sembahyang sunat. Nah, yang lain pada sembahyang presiden, apa hukumnya? Sama. Contoh kita menggawi yang tawaf rukun, batu jar. Contoh itu tawaf sunat pulang boleh lah jar, karena kan syarat tawaf itu kan harus apa? Ya, harus suci kala atau tawaf kudum misalnya ya, selamat datang pakai tayamum itu, batu hanya tawaf rukun jar. Misalnya, nah, bawa karena sama hukumnya. Atau apalagi misalnya khutbah selain Jumat. Nah misalnya aja lah, apalah sembahyang istisqa misalnya, kan sunat kalau dah, sunat kalau khutbah. Jadinya tuntung sembahyang fardu Jumat toh, tuntung sembahyang fardu Jumat. Batu kan dua kali tayamum toh. Sakanya dilaksanakanlah setelah sembahyang fardu Jumat itu sholat istisqa aja. Nah, itu sembahyang istisqa. Bayang istisqa. Dengan tayamum Jumat tadi boleh lah, boleh karena tuh istisqa sunat. Imbahnya sama istisqa itu bakala.
Khutbah pulang jar, boleh lah dengan tayamum tadi juga, boleh. Karena yang selain dari sembahyang, khutbah diantaranya selain sembahyang, itu kalau yang sunatnya boleh juga sama nang kayak sembahyang sunat boleh aja digawi dengan sekali nanti yang gawian yang sunat yang lain dari sembahyang sih hukumnya sama nang kayak sembahyang sunat boleh digabung ada apa. Nah inilah alih juga kita memahami lah. Nah habis sudah hanya tuh istilah lapasnya wafi nuskhotin badalu qawlihi qabla sholati ila akhir qablu wa ba'du. Dan pada satu salinan yaitu badalu qawlihi adalah gantian perkataan musannif qabla sholati badala bacanya lah wa fi nuskhatin itu sebagai badala qawlihinya sebagai gantian dari perkataannya qabla sholati ila akhir yaitu qablu wa ba'du. Ada satu salinan kitab ini juga kitabnya manuskrip ini juga, tapi yang tulisan tangannya itu insiden dalam kitab yang tulisan tangan yang lain tulisannya bukan qabla sholah wa ba'daha, tapi qablu wa ba'du. Nah kayak itu aja, qablu wa ba'du aja sudah ya. Artinya kan ini jangan ada ungkapan di dalam kitab yang sama ini juga, tapi tulisan yang lain. Wa yusalli bihi ayatayammumi ma syaa minan nawafili qablu wa ba'du. Sudah gitu saja. Kalau ini kan di sini qabla sholati wa ba'daha fil waqti wa ba'dahu. Nah, kayak itu tuh. Nah, jadi ini ungkapan aja ada apa nih. Nah, habis sudah kita tentang tayamum ya, bisa kisahnya tayamum. Nah, mudah-mudahan ya kalau pengen suatu saat terpakai nanti belajar. Kamu nyata pakai jadi fardu lah itu gawian. Karena pacangan bersuci. Maka ya pakai nabi sembayangnya. Munda kada bisa bertayamum. Apanya munda dihajatkan bertayamum. Kan berarti jadi fardu lah tayamum itu. Makanya karena wajib juga menuntut ilmu tayamum. Karena kalau tak pakai untuk bertayamum. Jadi mudahnya tayamum lah. Jadi jangan yang kada perlu juga yang kita bertayamum harus ke kertak tanah situ. Dengan cari aja debu itu kan halus kalau debu itu lah ada perlu harus banyak banget. Nah amparakan di kertas ini debu itu ada di apa namanya di urai kan bahasa kita. Nah, misalnya 2 sendok misalnya kan ada tanah cek urai gitu udah ya lah betul tuh kita kursus PD anu benar ya kalau lah mana debu ini debu itu kan kelihatan kalau lah. Enggak kayak banyu. Penglihatan lalu ya kalau jadi tak sudah betapak tuh sudah enak langsung ya lagi. Nah berniat aja. Punya anak kayak ini langsung aja. Saya apa pas ini saya ajak tayamum untuk harus ke sembahyang fardu antara nah gitu dah. Sudah ya kan? Hendak dia ini apa juga ya kalau hendak ada langsung. Nah ini kadang mustamal nah kita cepat saja. Nah. Ya kan? Ini pulang. Nah, kayak semalam tuh aja dah. Nah, sudah. Nah, kan di anui sedikit kayak ini. Nah, di apa namanya? Diselati sekali ini aja. Nah, sudah ya dah. Masuk dua aja. Nah, ini debu mana seorang melihat juga. Ya kalau yang penting tangan kita ini merata menyapunya ya sudah. Ya kan? Nah, kita sudah semenjak sampai semenit kamu ini cepat. Yalah, dan kadang perutnya ini kalau ya kan sekali gitu ya tangan nah ini kada boleh mun bedak pupur gelapung itu kada boleh tak debu kan debu gitu tenang dan tepung itu saya kan praktek aja contoh di sekolahan aja pakai tepung kayak gitu aja. Nah, di anak aja. Nah, kalau kita punya wujudannya kadang awat tepung lain Bang. Yang debu. Nah, habis sudahlah. Nah, karena lanjutannya ini belum masih ada waktu 10 menit. Kita baca sedikit lah. Wa amma sholatu fa syurutu wujubiha arba'atun. Nah, ini habis sudah tentang toharoh. Ini kita kena pulang masuk pembahasan sembahyangnya pulang. Ini masalah bersucinya tonton dah. Nah terakhir masalah masalah sembahyangnya pulang. Nah ini penting nih kita lihat sembahyang. Kita baca di dalam dulu. Wa amma sholatu.
Dan adapun sholat. Nah, ini kan pembahasan di ataslah masalah sembahyang. Pembahasan pertama tentang sembahyang ini syarat wajib sembahyang. Nah, syarat wajib sembahyang. Bilanya syarat ini lengkap pada diri seseorang wajib sembahyang. Ya kan? Nah, tapi di bawah dulu kita baca wa amma sholat dan adapun sembahyang. I'lam, ketahuilah anna syari'ata kullaha furidat biwasitatil wahyi. Bahwasanya syariat itu semuanya sekaliannya itu difardukan dengan perantaraan wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril seberataan Jasidin illa kecuali as-sholata kecuali sembahyang. Nah, berarti apa ya? Jadi seberatan hukum syariat itu dipardukan, kalau hanya hukumnya fardu itu pasti perantaraannya wahyu. Jangan puasa perantaraannya wahyu, zakat, wahyu, haji, wahyu. Kecuali di sini sembahyang. Sembahyang ini kada perantaraan wahyu lagi, kada malaikat Jibril yang membawakan kefarduan sembahyang ini kada. Mas apa ya? Nah, illa salat fa innaha li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam biduni wasitatin. Maka bahwasanya sembahyang itu bagi nabinya langsung, bagi nabi kita Muhammad SAW dengan tiada perantaraan malaikat Jibril kada. Saat Isra Mi'raj nih, berapa hari lagi? Sehari kah? Esok malamnya masuk dah 1 Rajab. Maka 1 Rajab itu diantara malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang khamsu layalin la yuraddu fiha ad-du'a, 5 malam yang tidak ditolak berdoa. Di antaranya awwalu lailatin min Rajab, awal malam dari bulan Rajab, malam Senin lah. Nah, malam Senin kalau nggak ada salah di tanggal tuh malam Senin atau malam ini kan? Itihai tanggal lah. Entah malam ini atau malam Senin. Ya kalau nah jadi itu tuh. Nah, jadi kalau sholat sini ada peperantaraan malaikat Jibril, langsung Nabi ialah bertemu dengan Allah. Peristiwa Isra wal Mi'raj, naik ke nabinya lah, nabi kita naik sampai langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai yang namanya Mustawa, ya kan? Nah, ada yang mengatakan di situ Mustawa, nabinya yang bertempat. Nah, Allah Ta'ala-nya kan ada bertempat. Nah, itu peringatan Isra Mi'raj, lalu dipardukanlah Nabi langsung, secara langsung, bahwa kewajiban sembahyang 5 waktu, singkatnya langsung aja 5 waktu. Makanya sendiri walida kanat afdhala min ghairiha, dan karena itulah adalah sembahyang itu lebih afdol daripada sembahyangnya, daripada selainnya. Nah, dari selainnya. Fahya afdolul ibadatil badaniyati, maka sembahyang itu adalah sepaling afdol ibadah badan, ibadah zahir. Yang paling afdol apa? Sembahyang. Nah, sembahyang. Wa ba'daha, dan setelah sembahyang as-shaumu, puasa yang lebih afdol. Kemudian summal hajju, kemudian berhaji, summal zakatu, kemudian zakat. Jadi rating bahasa kita ya lah, yaitu sembahyang paling afdal dulu. Nah, sembahyang. Cuman lagi sedih. Ini pendapat sini-sinilah. Hada inda tasawi zamanil masruf fil ibadah. Ini sedih yang sembahyang akan lebih unggul, lebih afdal pahalanya daripada puasa misalnya, atau haji atau zakat, itu ketika samanya masa yang digunakan dalam ibadah. Nah, dalam ibadah, maka sembahyang lebih afdal. Jangannya bahasa itu kayak inilah. Jangannya puasa itu kan berapa jam? Berapa jamnya puasa? Lalunya sembahyang. Wah, sembahyang. Nah, mana lawasnya ya waktunya? Jangannya sama sini waktunya, ya jelas dah sembahyang yang lebih afdal. Ya lah. Nah, tapi punya kada sama bang. Nah, mun jadi di sini bila kada sama, nah, maksudnya gini, bang jawab, wa illa di sini bilanya kada sama, jadi masa yang digunakan dalam ibadah itu pakai payak dulu saumun yauma masyaqil haji di sini. Maka bagaimana lebih afdal puasa
Ma'abdoli puasa itu akan hari-hari sulit-sulitnya dalam berhaji. Nah, misalnya kan berhaji itu kan perlu waktu lawas tuh. Karenanya pertama wukuf, ya Allah gawin haji nih, wukuf. Kemudian apalagi tawafnya ada kena, habis sa'i, habis itu melempar jumroh. Kan uyuh benar toh. Ya, beberapa hari gawin sini. Maka bagaimana sih dan puasa sehari ma'abdoli lebih abdol daripada yang inya berhaji yang beberapa hari. Nah ini kalau menurut sini lah, nah menurut sini berarti kan kada sama toh, berarti yang talawas itu yang lebih banyak pahala sih, ya kan? Sama aja nah sih. Aurok atani somayomin, bagaimana sih mengungguli sembahyang 2 rakaat akan puasa seharian, lebih abdol mana jar? Nah, puasa sini seharianan sih dan sembahyang 2 rakaat 5 menit untuk. Nah, jadi berarti kan di sini kalau secara jumlah dulu yang paling abdol ibadah badan itu adalah sembahyang. Ibadah itu hanya puasa, hanya berhaji, hanya zakat. Tapi lah di sini itu ketika dalam ibadah itu masa yang digunakan itu sama. Ya kan? Sama. Nah, maka mau unggulilah justru sembahyang. Itu dari sini-sinilah. Nah, alam di kitab yang lain apakah secara mutlak sembahyang fardu itu lebih abdol daripada gawian-gawian yang gawian-gawian yang lainnya, ibadah yang lainnya seperti puasa dan lainnya. Wa kharaja bil badaniyati al-qalbiyah. Nah, tidak termasuk dengan ibadah badan adalah ibadah hati. Nah, kalau hati kan itu lebih abdol lagi karena hati gawiannya. Nah, kal iman seperti beriman, pondasi bujur iman, mun kada beriman kada ada jadi apa-apa ya lah. Nah, wa tawakkuli bertawakal, wa tafakkuri tafakkur, wa sabri sabar, wa ridho, wa raja, wa taubah roja, bertaubat. Ini amalan hati. Nah, jangan ada mengatakan bahwasanya ibadah hati lebih abdul daripada ibadah badan dari segi pahala lah. Mungkin jangan kan sembahyang apa sehatinya sabar sudah aja. Dekau apa? Karena sembahyang dulu yang paling penting ya Allah. Nah. Makanya sini sembahyang itu afdolul ibadatil badaniyah. Sepaling afdol ibadah badan. Ibadah zahir, mun ibadah batin lain lagi. Kisahnya kena mana lebih abdolnya jar antara ibadah badan ibadah hati. Nah, ada yang mengatakan ibadah batin atau hati. Tapi ibadah ini kan kalau ditinggal ada yang rukun, yang fardu. Ibadah badan. Nah, wa naflu sholati afdolun nawafil, dan sembahyang sunat. Yang sunat dari sembahyang adalah sepaling afdol daripada gawian yang sunat. Gawian sunat. Nah, kama anna farduha afdolul faraidi. Sebagaimana bahwasanya yang fardunya sembahyang itu lebih afdol daripada segala yang fardu. Banyak kalau ibadah yang fardu, yang paling afdol kan sembahyang. Nah, berarti sembahyang sunat itu lebih afdol daripada gawian sunat yang lainnya. Sunat puasa misalnya, sunat ini macam-macam lah sunat. Maka yang paling afdal sih sembahyang sunat. Nah, kata Naam di sini. Tetapi urida alal afdaliyati mazkurati umurun, didatangkan atas keafdalan yang disebutkan itu beberapa perkara. Minha as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa qiraatul kahfi yaumal jum'ah, bersolawat atas nabi dan membaca suratul kahfi di hari Jumat. Wa hifdzul Quran, menghafal Quran, fa inna dzalika afdalu minas shalah. Yang demikian itu lebih afdal sini daripada sembahyang sunat. Nah, ada pulang mengadakan gitulah. Ini hari Jumat membaca suratul kahfi setengah jam dong. Ada orang sembahyang sunat 2 rakaat, 3, 4 rakaat, mana afdal sini? Sembahyang sunat lah, dan sembahyang fardu kan. Sembahyang sunat lebih afdal sembahyang baca surah kahfi sini, tapi di hari Jumat karena waridnya jelas datang dari Nabi menyuruh. Wa qadza talabul ilmi al-aini wa ahammu ma yahtajuhu al-mukallafu halan. Nah, seperti demikian menuntut ilmu fardu ain. Menuntut ilmu fardu ain, apalagi sedin yang paling dihajatkan oleh orang mukallaf yang saganinya supaya sembahyang sah, yaitu tauhid, fikih, tasawuf. Begini sedin menuntut yang ilmu fardu ain itu jelas lebih afdal daripada sembahyang sunat.
Bahkan ada yang mengatakan menuntut ilmu fardu ain kita majelis ini lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Ini orang sembahyang sunat kita dudukkan dan lain aja, inya sampai 1000 rakaat tetap harapan kita karena kita menuntut fardu ain. Nah, jadi gitu jasidillah. Nah, itu tuh sedikit tentang sembahyang balik. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Karena kita lanjutkan masalah sembahyang tadi lah. Minta halal minta ridha, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya, mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat kita berkumpul di majelis ini, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kedua orang tua kita, guru kita, keluarga kita semua diampuni, mudah-mudahan segala amal ibadah diterima, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, diluaskan rezeki halal, yang berkah mendapat panjangkan umur dalam taat ibadat, diberikan kesehatan kami sempurna sehat batin selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman yang sempurna masuk surga biar hisab, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiniyat wa ala kulli mu'min sallallahu salih. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa mu'allimina ajma'in wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli nar. Allahumma hdina bihudak wa ba'athna biman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyyan siwaka wa la taj'alna خالف أمرك وعصر. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.